Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sekarang kita akan belajar tentang teori belajar dan pembelajaran. Ya, jadi sebelum kita lebih jauh berbicara tentang pembelajaran hadis, tentu kita harus tahu apa itu, bagaimana teori belajar dan pembelajaran. Nah, yang perlu kita ingat adalah bahwa dalam agama kita sendiri, belajar atau membuat makna, ya, mengikat ilmu adalah fitrah manusia. Dalam Al-Quran disebutkan wa'alama adama al-asma kullaha, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'alama adama al-asma kullaha. Nah, di sini ada penjelasan dari Imam Al-Baydawi di dalam tafsir An-Nur Tanzil wa Asr Ta'wil, ya. Beliau mengatakan apa yang dimaksud mengajarkan di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa dua, bisa jadi khalqin ilmin daruriyin biha, ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan premis-premis di jiwa manusia gitu loh, sehingga dari premis itu dia mengembangkan pengetahuan lebih jauh. Tapi kata beliau bisa juga berarti ilaqa'i fi raw'ihi wa la yaftaqiru ila sabiqatin, ya, jadi bisa juga ilmu itu langsung dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam jiwa manusia. Intinya adalah bahwa ketika Nabi Adam dijadikan sebagai makhluk yang mulia, maka salah satu hal yang paling penting yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam, gitu ya. Kemudian di surah yang lain dikatakan bahwa yang surah Alaq, ya, Iqra bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, di sini yang penting nih, dijelaskan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir bahwa yang dimaksud di situ adalah yang dimaksud mengajarkan di situ adalah ini nih. Ini ya. Ini nih. Ya, intaqalta, ya, kalian telah pindah wahai manusia min akhsil maratibi, ya, dari derajat yang rendah ila a'lal maratibi, ke derajat yang paling tinggi, ya, atau lebih tinggi. Nah, fala budda laka min mudabbirin muqaddirin yang qiluka min tilkal hala al-khasisa ila hadil hala asy-syarifah. Nah, jadi di sini yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala memindahkan manusia dari satu keadaan, yaitu al-halah al-khasisa, menuju ke yang keadaan yang rendah gitu, tanpa ilmu, menuju ke al-halah asy-syarifah, yaitu keadaan berilmu. Makanya menurut Imam Ar-Razi, ilmu itu adalah asyarafus sifat yang paling tinggi. Itu adalah dasarnya dalam tradisi kita. Nah, kalau kita berbicara tentang teori pembelajaran dan belajar, jadi teori belajar itu disebut sebagai deskriptif. Apa ini maksud deskriptif? Deskriptif itu adalah menjelaskan apa adanya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Imam Ar-Razi itu tadi, beliau itu deskriptif, ya, bahwa proses belajar itu adalah perpindahan suatu jiwa manusia gitu, ya, dari keadaan yang rendah ke keadaan lebih tinggi. Nah, gitu ya. Nah, ya, jadi apa yang terjadi dalam diri manusia ketika belajar? Hanya describe, hanya menggambarkan. Tapi kalau teori pembelajaran itu sifatnya preskriptif. Gimana gitu? Gimana cara memindahkannya? Nah, tadi yang disebutkan oleh Imam Al-Baydawi itu adalah teori preskriptif, meskipun dari perspektif Allah SWT, ya. Jadi cara belajar itu ada dua dalam tradisi Islam. Pertama, kita bisa mempelajari premis-premisnya sehingga kita sampai kepada kesimpulannya. Bisa juga karena Allah SWT membuka kepada kita ilmu itu secara kasyaf. Nah, tapi itu juga Imam Al-Badawi juga tidak detail, ya, karena beliau sudah menulis tafsir, bukan teori pembelajaran. Nah, jadi kita di sini mungkin sudah ada ide gitu, ya. Apa itu belajar sebenarnya? Kalau kita lihat tadi penjelasan Imam Ar-Razi, belajar itu adalah proses intiqal, ya, berpindah dari al-hal al-khasisah, keadaan yang rendah, ke al-hal asy-syarifah, keadaan yang lebih tinggi. Nah, kayak gambar ini loh. Nah, tapi yang perlu kita pahami lebih jauh, apa sebenarnya perubahan?
Ya, perubahan apa itu? Perubahan apa yang terjadi dari al-Halaksi kalau syarifah itu, dan bagaimana prosesnya. Nah, itulah yang dibahas dalam teori-teori pembelajaran modern. Di sini saat ini teori pembelajaran itu yang terkenal setidaknya itu ada 3 kelompok gitu ya. Ada yang disebut sebagai kognitif behaviorism, ya, genealogi pelajarannya. Jadi teknologi apa yang digunakan? Nah, ini dalam konteks pembelajaran jarak jauh ya. Bisa menggunakan media massa, buku, radio, TV, komunikasi, one-to-one ya. Jadi intinya satu-satu. Kegiatan pembelajaran seperti apa? Membaca dan menonton. Ya, jadi seperti yang sedang kita lakukan ini sifatnya menggunakan teori behaviorism. Kenapa? Karena Anda membaca, Anda menonton video pembelajaran yang saya kirimkan. Skema belajarnya adalah individu, ya, tidak bisa misalnya teman kalian nonton terus ilmunya dibagi ke kalian. Ya bisa saja seperti itu, tapi agar maksimal maka masing-masing harus menonton gitu, masing-masing memperhatikan materinya. Skema penyampaian materinya itu terancang dengan jelas, rinci dan tertulis ya. Evaluasinya bisa dengan hafalan. Ya, belum tentu, tapi kalau ada jenis evaluasi yang memanfaatkan hafalan, itu berarti dia pakai cognitive behaviorism. Peran pengajar di situ jadi apa? Nah, peran pengajar jadi pembuat materi ya, sebagai pakar, sebagai ahli ini. Ya. Ya, jadi di sini perannya di sini ya membuat materi. Nah, misalnya ini saya nih, ya saya membuat materi berarti dalam hal penyiapan materi proses belajar kita ini masuk ke cognitive behaviorism. Tapi ada juga yang disebut sebagai social constructivism. Ya. Nah, yang di sini digunakan adalah conference ya. Nah, di sini tuh maksudnya bedanya dengan yang ini. Kalau ini kan one to one gitu ya. Jadi saya menyampaikan tidak live. Sedangkan social constructivism itu bisa terjadi kalau misalnya kita live Zoom. Nah, ini butuh sinyal yang bagus ini ya. Nah, kenapa? Karena di dalam social conference itu, social constructivism itu terjadi diskusi, ada timbal balik, ya, mencipta, mengkonstruksi. Maka skema belajarnya itu kelompok. Nah, kalian diminta untuk berdiskusi satu sama lain, sehingga sampai kepada konstruksi pengetahuan tertentu. Nah, skema penyampaian materinya seperti apa? Terancang gitu ya, terbimbing, guru sebagai pengarah. Jadi guru ngasih, misalnya ini tugas kelompok nih, misalnya saya cuma ngasih arahan, silakan diskusikan tema tentang sejarah pembelajaran hadis misalnya. Maka kalian akan mendiskusikannya. Saya hanya mengarahkan, kalian akan mencari sendiri. Nah, peran pengajar di situ pemimpin diskusi itu tadi. Jadi saya hanya memberikan topik diskusi atau memoderasi diskusi, kalian mengkonstruk pengetahuan sendiri. Nah, tapi ada yang ketiga nih, namanya connectivism. Ya, dia memanfaatkan web 2.0 atau web 2.0 ini adalah jenis website yang digunakan untuk bikin sosial media ya, di mana setiap orang memproduksi konten. Nah, kegiatan pembelajaran seperti apa? Dia eksplorasi, membangun koneksi, berkreasi, melakukan evaluasi. Jadi cari sendiri gitu ya, cari sendiri materinya, lalu membangun koneksi gitu. Nanti evaluasi itu materi yang didapatkan itu benar apa kagak gitu ya. Terus skema belajarnya itu dengan jejaring ya. Nah, skema penyampaian materinya itu seperti apa? Ya, jadi ini sifatnya individual, tapi dia diminta untuk mencari sendiri materi itu. Kalau tadi kan individual, tapi kemudian dari gurunya gitu loh. Nah, evaluasinya itu mencipta artefak. Maksudnya mencipta artefak itu ada hasilnya. Misalnya disuruh untuk membuat video, bikin konten gitu. Kalau ini kan esai itu artefak juga sih gitu. Tapi yang lebih dinilai itu adalah cara dia menyampaikan cara dia menyampaikan argumen dalam esai itu. Tapi kalau kolektivisme itu selain caranya menyampaikan juga dinilai penempatannya di sosial media, terus akses orang ke situ, ya. Peran pengajar sebagai teman yang kritis, ya, mendamping perjalanan belajar. Jadi di situ ya ngasih tahu saja gitu ya, ya seperti teman gitu ya, seperti teman.
teman di sini teman dalam konteks sosmed gitu ya. Jadi misalnya kalau di Facebook kita berteman, kalau di sosmed yang lain mungkin istilahnya follower dan seterusnya gitu ya. Dan nanti sebagai teman dia akan bisa mengecek ya konten yang dihasilkan oleh si siswa itu. Nah, sebenarnya konektivisme itu dari tahun 2015 gitu, 2005, tapi sangat relevan saat ini. Nah, teman-teman, ada 5 pendukung utama proses pembelajaran. Gitu. Ini saya ambil dari buku How Humans Learn ya, dari Joshua R. Eiler. Nah, 5 Joshua R. Eiler ini dia sebenarnya bukan ahli pendidikan, ya. Dia ahli studi medieval era, studi abad pertengahan. Tapi yang hebat dari Joshua adalah dia mewawancarai orang-orang yang ahli tentang neuroscience, ahli tentang psikologi, ahli tentang sosiologi, dan seterusnya untuk kemudian dia kumpulkan gimana sih caranya otak kita menyerap informasi itu. Nah, kata dia, ada 5 hal ini yang membuat sebuah otak kita itu mendapatkan pelajaran baru. Nah, yang membuat kita bisa berpindah gitu ya, dari kalau kata istilah Imam Razi tadi, dari al-khala al-khasisah al-khara asy-syarifah gitu, dari keadaan yang rendah keadaan yang lebih yang kurang mulia menjadi keadaan lebih mulia gitu. Karena dalam konsepsi kita muslim tadi dikatakan oleh Imam Razi, berilmu itu adalah sifat mulia. Jadi kita semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah kemuliaan kita. Nah, untuk mencapai kemuliaan itu atau mendukung orang untuk sampai kepada sebuah tahap yang mulia itu, karena mata kuliah ini kan mata kuliah bagaimana cara mengajar ya, maka kata Joshua R. Eiler, gimana cara bacanya Eiler, ada 5 hal ini yang diperlukannya. Yang pertama curiosity. Curiosity itu apa sih? Curiosity itu adalah rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu. Jadi kata Eiler, anak-anak itu ketika masih kecil rasa ingin tahunya itu sangat besar gitu ya. Lihat aja anak-anak itu disuruh pengen tahu gitu. Tapi kenapa semakin dewasa kita itu semakin berkurang rasa ingin tahunya. Nah, ternyata ketika diteliti otak manusia itu hal yang paling mengurangi rasa ingin tahuan kita itu adalah ketakutan. Nah, jadi misalnya gini ya, misalnya anak saya itu ketika dia melihat sesuatu cahaya malam-malam misalnya ya, dia penasaran itu apa gitu, dia dengar suara malam-malam, dia penasaran itu apaan gitu. Dia akan cari keluar. Jadi dia mengikuti rasa ingin tahunya gitu. Rasa ingin tahunya itu sangat besar. Sedangkan saya sendiri, saya akan pikir-pikir itu apaan itu, nggak usah ke sana gitu. Jadi saya akan menundukkan rasa ingin tahu saya itu karena ada ketakutan dalam diri saya. Nah, dalam proses pembelajaran, ketika belum apa-apa gitu, mahasiswanya sudah takut duluan, maka disitulah rasa ingin tahunya itu berkurang. Takut duluan itu misalnya apa? Misalnya, wah itu dosennya terkenal killer, itu dosennya nggak susah nilai, atau ini pelajarannya sangat susah, dan seterusnya. Inilah mungkin yang membuat kita kurang minat sama matematika, misalnya karena belum apa-apa itu struktur matematika itu sulit loh. Jangan coba-coba belajar itu. Hanya orang hebat yang bisa menguasai kayak gitu. Jadi kita takut duluan, maka rasa ingin tahu itu berkurang. Teman dalam mengajarkan hadis, yang paling penting adalah membuat medium pembelajaran itu menjadi sesuatu yang tidak menakutkan dan membangkitkan rasa ingin tahu. Nah, kalau lihat orang yang paling hebat membangkitkan rasa ingin tahu itu adalah yang bikin konten-konten clickbait itu. Ya. Jadi misalnya 5 hal yang harus diketahui oleh anak-anak yang lahir tahun 2000-an. Ya. Nomor 5 akan membuat Anda terkejut ya gitu. Banyak konten-konten clickbait itu pasti bikin rasa ingin tahu itu tinggi. Kemudian yang kedua adalah sociality ya. Jadi rasa ingin tahu itu hanya langkah pertama gitu. Kalau cuma ingin tahu saja terus belajar sendiri, kita mungkin bisa dapat ilmu. Tapi ketika kita mengkomunikasikan hasil belajar kita dengan orang lain, maka ilmu kita akan semakin bertambah. Gitu. Maka disitulah di dalam proses pembelajaran yang namanya interaksi dengan orang lain itu, dengan sesama pembelajar itu sangat penting. Nah, makanya ada kerja kelompok. Tapi sayangnya kadang-kadang kalau kita kerja kelompok itu,
kita malah melakukan strateginya penjajahan dulu tuh, divide et impera. Apa divide et impera itu ya? Divide itu membagi, memecah belah, et impera itu supaya bisa dikuasai. Nah, misalnya kadang-kadang gini nih, ada tugas kelompok, bikinlah gitu penjelasan dari 5 sila Pancasila gitu. Kemudian ya sudah, anggota kelompoknya kebetulan ada 5, dibagi ya. Si A kerjakan, si A kamu cari sila pertama, B cari sila kedua, C sila ketiga, D sila keempat, dan seterusnya gitu. Belajar masing-masing. Habis itu slide-nya disatukan. Habis itu pas presentasi, masing-masing mempresentasikan bagian yang dia temui. Pas ada tanya jawab, ya kalau misalnya yang pertanyaannya tentang sila kedua, ya sudah, yang jawab adalah B. Gitu. Nah, itu tuh tidak terjadi diskusi gitu antar kelompok. Nah, makanya kalau kita membuat tugas kelompok, ini juga yang saya coba di kelas kita ini ya, sebisa mungkin muncul sociality. Makanya tugas kelompok kita di kelas ini tuh saya usahakan tidak bisa dibagi-bagi gitu ya. Jadi kalian benar-benar harus mengerjakannya secara kelompok. Kenapa? Karena misalnya kayak gini ya, contoh dalam ilmu hadis misalnya, saya punya rasa ingin tahu awalnya, punya rasa ingin tahu, wah ini siapa ya ulama yang sangat hebat dalam dunia Islam. Terus saya dapat ilmu, ternyata ada yang ngasih tahu saya gitu. Oh, ternyata Imam Al-Ghazali, atau saya baca Imam Al-Ghazali itu adalah salah satu ulama paling hebat. Dia Hujatul Islam yang ngarang kitab Ihya Ulumuddin. Nah, tapi ketika saya melakukan sosialisasi, saya bertemu dengan orang lain, mungkin saya akan bertemu dengan orang yang mengatakan, oh, Imam Al-Ghazali itu lemah loh dalam ilmu hadis. Nah, maka pengetahuan saya itu tadi tertantang itu, lemah dalam ilmu hadis ya. Padahal tadi saya padahal dia hebat ya. Kenapa ada ulama hebat tapi lemah dalam ilmu hadis, kok bisa ya? Habis itu saya bersosialisasi lagi dengan orang lain. Saya ketemu lagi dengan orang yang menjelaskan, oh, sebenarnya ada perspektif lain. Jadi Imam Ghazali itu bukannya lemah dalam ilmu hadis. Memang beliau tidak secara spesifik gitu mempelajari mengarang tentang ilmu hadis, ulumul hadis. Tapi kalau kita lihat kitabnya Al-Mustashfa, di situ ada penjelasan tentang kritik hadis. Terus Ihya Ulumuddin itu sudah ditakhrij oleh banyak ulama seperti Al-Iraqi dan seterusnya, dan ditemukan bahwa banyak hadis di dalamnya itu yang sebenarnya ada asalnya, dan bahkan hadis yang dianggap tidak ada asalnya bisa saja berasal dari manuskrip kitab hadis yang tidak sampai kepada generasi kita, tapi ada di generasi Imam Ghazali. Nah, itu kan berarti pengetahuan saya bertambah gitu. Seandainya saya tidak melakukan sosialisasi, tidak berdiskusi dengan orang lain, maka materi yang saya dapatkan ya segitu saja, sejauh yang didapatkan oleh guru saya, ya, yang didapatkan dari guru. Misalnya ini ya tadi tentang teori-teori belajar itu, atau tentang materi ini, materi tentang pendukung proses pembelajaran. Kalau kalian cuma dengar dari saya, sudah cuma dapat 5 ini. Tapi mungkin ketika kalian berdiskusi dengan orang lain, baik itu dari pengalaman dia, tapi pengalaman saya begini, maka pengetahuan kalian akan bertambah gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah emotion. Jadi ternyata orang kalau happy itu akan mudah menyerap sebuah ilmu baru gitu ya. Maka proses pembelajaran hadis misalnya, meskipun yang kita pelajari itu adalah suatu hal yang sakral gitu dari Nabi, sabdanya Nabi Muhammad SAW, bukan berarti terus harus benar-benar menegangkan gitu ya. Terus ustadznya tidak ada kasih sayang. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah para ulama kita kan itu apa namanya, guru itu sangat menyayangi muridnya, sehingga kadang-kadang ada murid itu yang tidak mau gitu, tidak mau meninggalkan majelis gurunya itu sampai gurunya itu meninggal. Seperti apa? Seperti Imam Abu Hanifah gitu, tidak meninggalkan majelisnya gurunya, ya, Hamad bin Sulaiman berdasarkan gurunya itu sampai gurunya itu meninggal gitu ya. Dan banyak ulama yang seperti itu. Nah, makanya sebagai pengajar hadis, nah teman-teman semua jangan bersikap dingin hanya karena ingin profesional gitu. Ya, profesional gitu kan, profesional nggak usah terlalu apa siswa gitu. Atau nanti kalau saya sapa saya tidak dihormati lagi, gitu ya. Dan begitu juga sebaliknya dari mahasiswa, kalau mereka tidak menunjukkan emosi gitu, dingin kepada dosennya, maka si dosen juga itu dalam proses pembelajarannya itu otaknya juga itu biasa aja gitu, tidak excited. Nah, kemudian authenticity, keaslian ya. Proses pembelajaran itu jangan sampai superficial. Superficial itu kayak palsu gitu. Bukannya materinya, contoh aja misalnya gini ya, yang diteliti sama Joshua R. Eiler ini ya, ketika dia menemukan bahwa authenticity itu perlu, dia meneliti
seorang profesor yang mengajarkan ilmu forensik. Nah, ternyata profesor ini tuh salah satu yang membuat dia benar-benar siswanya itu menikmati pembelajarannya itu karena dia beneran bawa tulang asli gitu ke dalam kelasnya. Dan habis itu ketika mahasiswa itu sudah melihat tulang asli itu, dia disuruh menyentuh tulangnya sendiri. Nah, habis itu baru dijelaskan teorinya. Jadi ada rasa autentik. Nah, kalau kita misalnya gini, misalnya kalian nanti ngajarkan hadis, kalian kasih tahu ada kitab hadis yang namanya Bukhari, Muslim, dan seterusnya. Itu akan beda rasanya, beda rasa autentisitinya. Kalau misalnya kalian bawa kitab hadis itu terus taruh di depan kelas itu, ini loh, kitab Bukhari itu segini jilidnya, Imam Bukhari itu ngumpulin hadis seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi kelihatan lah itu kitab hadis seperti itu ya. Contohnya apa lagi ya? Contohnya misalnya di Ustadz YouTube gitu ya, Ustadz YouTube yang mungkin orang tertarik kepada dia karena ada faktor authenticity. Misalnya siapa? Ada dua nih. Misalnya satu yang saya lihat lah ya. Misalnya Gus Baha gitu. Gus Baha itu ketika dia membahas sesuatu itu jelas-jelas dia mengambil dari misalnya tafsir Jalalain, dia baca gitu terus diartikan. Jadi terasa itu ini materinya Gus Baha ini benar-benar dari kitab tafsir Jalalain. Atau misalnya Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat itu misalnya kalau ditanya hadisnya di mana? Oh, hadisnya itu Sahih Bukhari nomor sekian, pojok kanan bawah sebelah kiri, pojok bawah sebelah kanan. Kan terasa autentik itu benar-benar dari kitab hadis itu ya. Jadi di situ ternyata kalau kita sebagai pembelajar merasakan bahwa dosennya itu autentik ya, itu apa? Kita akan lebih mudah ternyata memproses pembelajaran itu. Dan yang terakhir adalah failure ya. Nah, di sini kadang-kadang orang itu takut mencoba sesuatu karena dia takut gagal. Nah, makanya kata Joshua R. Eiler, utamakan feedback. Feedback itu adalah tanggapan balik gitu. Di atas grade-grade itu nilai. Jadi ya, kalau misalnya ngajarkan hadis, misalnya suruh hafal hadis arba'in, terus ada yang nggak hafal sampai terus nanti evaluasinya cuma yang nggak hafal dan bisa hafal gitu. Yang nggak hafal dikasih penghargaan, yang hafal kasih penghargaan, yang nggak hafal ya sudah gitu. Nah, itu tidak muncul proses pembelajarannya. Kecuali kalau misalnya teman-teman kemudian ngasih feedback. Feedback itu umpan balik. Ya, misalnya ada tugas esai, kemudian ya ditulis lah, oh ini bagus sih, cuman perlu ditambahkan di sini di sini. Nah, di situ sebenarnya terjadi proses pembelajaran dibanding langsung dikasih ini A, ini B, ini C. Gitu. Itu ini nggak lulus, ini lulus. Ya seperti itu ya, itu menurut Joshua R. Eiler. Teman-teman, sekarang di akhir kita refleksi. Gitu. Tadi kan semua itu teori tentang pembelajaran. Nah, saya yakin teman-teman semua di sini pasti sudah punya suatu skill gitu ya, yang cukup skill atau bidang yang dipahami dan dikuasai saat ini. Misalnya apa? Misalnya bahasa Arab, main bola, dan lain-lain. Ini contoh aja. Nah, coba kalian refleksikan, ingat-ingat lagi gitu. Apa yang terjadi dalam proses belajar itu? Kenapa ini skill yang paling mudah misalnya dia baca Quran. Baca Quran semuanya bisa pasti. Nah, coba ingat-ingat lagi ya. Dulu saya kok bisa baca Quran itu gimana ya? Itu padahal saya jelas-jelas bukan orang Arab, tapi kok saya bisa baca huruf Arab dan ngerti sampai tajwid-tajwidnya tuh gimana ya dulu prosesnya ya. Nah, coba kalian refleksikan dan kalian ceritakan. Kalian ceritakan gimana caranya kok kalian bisa sampai kepada penguasaan itu. Nggak harus baca Quran ya, bisa tadi bisa bahasa Arab, bisa bola, tapi mungkin yang paling itu direfleksi itu baca Quran gitu ya. Kronologinya gitu ya. Dengan memakai ini misalnya, kenapa dulu kalian muncul rasa ingin tahunya, terus apakah proses sosial itu membantu pengembangan skill kalian, pengembangan pengetahuan kalian, terus emotion, apakah kalian menjalani proses pembelajaran itu dengan menyenangkan, kenapa kok menyenangkan gitu. Kemudian authenticity, apakah kalian merasakan bahwa yang kalian pelajari itu adalah suatu hal yang autentik, suatu hal yang benar-benar, bukan kepalsuan gitu ya. Dan failure, apakah dulu pas mengajarkan itu kalian selalu dihantui oleh kegagalan, dan apakah hantu kegagalan itu menghambat pembelajaran kalian atau tidak gitu ya. Atau si Eiler ini salah ya. Silakan kalian refleksikan dengan mengaitkan dengan 5 hal ini ya. Ya, karena dan ini terakhir ini
pada dasarnya kita semua adalah pembelajar dan banyak sekali yang teman-teman sudah pelajari sejak dari orok sampai sekarang. Maka kalian itu harus menyayangi diri kalian. Kenapa? Karena diri kalian yang sekarang itu adalah hasil dari proses belajar diri kalian di masa lalu. Ya, terima kasih sudah jadi pembelajaran yang baik dan sukses. Ya oke ya, jadi refleksi. Ini mungkin jadi apa namanya tanda kehadiran untuk pertemuan kedua ini. Silakan kalian tulis refleksi pembelajaran kalian itu satu halaman, nggak usah banyak-banyak, satu halaman saja. Ya, ya baiklah demikian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.